Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Agustiani. Saya dari mahasiswa STAI Al Barokah akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Penyebab Batalnya Wudu. Wudu adalah suatu kewajiban bagi orang yang sudah akil balik ketika akan melaksanakan sholat atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsyahannya diisyaratkan harus berwudu seperti sholat dan tawaf di Ka'bah. Sebagaimana diatur dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersih." Ayat di atas menjelaskan tentang wudu yang menjadi sarana sah atau tidaknya sholat. Ayat di atas juga menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari qobul dan dubur dan menyentuh perempuan. Adapun hadis lainnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Ada perbedaan 4 mazhab. Menurut Imam Hanafi, fardu wudu ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Hal ini sesuai dengan ketentuan Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Yang kedua, menurut Imam Maliki, yaitu fardu wudu ada 7, yaitu harus ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muawalah tidak terputus, dan dalq menggosok-gosok bagian wudu yang terkena air. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, fardu wudu ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Dan yang terakhir, menurut Imam Hambali, fardu wudu ada 7, yaitu harus ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan muawalah. Adapun masalah yang disunahkan dalam wudu ada 10. Yang pertama, membaca basmalah, mencuci 2 telapak tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air dari lubang. Yang keempat, mengusap seluruh rambut. Yang kelima, mengusap kedua telinga pada bagian luar dan dalam. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan bagian wudu yang kanan dari yang kiri. Yang kesembilan, melakukan fardu dan sunnah wudu sebanyak 3 kali. Yang 10, sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama, perbedaan dalam menilai otentitas nas. Perbedaan dalam menilai otentitas nas merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nas syara adalah sumber yang paling utama dalam menggali hukum. Maka apabila nas itu otentik, pastilah hukumnya otentik juga, dan tak ada seorang pun yang berani menyanggah. Adapun rinciannya yaitu perbedaan mengenai kehujahan hadis mursal, perbedaan mengenai keinginan perawi terhadap hadis yang dirawinya, perbedaan penilaian terhadap hadis matsur. Lalu ada perbedaan dalam memahami nasyara. Nasyara baik Al-Quran ataupun hadis yang otentitasnya telah terjamin dan pasti. Namun para ulama sangat boleh jadi berbeda pendapat dalam memahami dan memetik hukum daripadanya. Hal yang demikian ini dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi nasyara dan segi mujtahid itu sendiri. Dari segi nas itu sendiri, dari segi mujtahid itu sendiri, perbedaan dalam menjama dan mentarzih nas. Apabila terdapat 2 nas atau lebih yang nampaknya bertentangan, maka sudah pasti tidak mungkin semuanya diamalkan. Oleh karena itu, para mujtahid menempuh 2 jalan, yaitu mempertemukan dan mengamalkan kedua-duanya selama memungkinkan. Mereka terpaksa memilih salah satu di antaranya. Kedua cara ini juga merupakan sebab ulama bagi timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para pakar. Adapun macam-macam tarjih
Beberapa contoh perbedaan pendapat yang disebabkan jamaah dan tarjih, perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah usul, dan beberapa dalil syara. Masalah perbedaan pendapat yang disebabkan berbedanya pandangan terhadap kaidah-kaidah usul dan beberapa dalil syara ini dapat diklarifikasikan dalam 5 bagian mengenai kehujahan ijma ahli Madinah, perbedaan pendapat ulama mengenai kehujahan mafhum mukhalafah, perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi pertentangan dalil am dan halil khas. Lalu perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi pertentangan antara dalil yang mutlak dengan yang muqayyad, dan perbedaan pendapat ulama mengenai perbuatan perawi yang berlawanan dari apa yang diriwayatkan. Kesimpulannya, syariat Islam memiliki kandungan seluruh ketentuan yang ada hubungannya antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam sekitarnya. Wudu adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang sudah akil balik ketika akan melaksanakan sholat, atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsyahannya diisyaratkan harus berwudu seperti sholat dan tawaf di Ka'bah. Adapun hadis hal yang membatalkan wudu sebagaimana diatur dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Lalu para ulama telah sepakat semua bahwa semua yang keluar dari dua jalan qabul dan dubur dapat membatalkan wudu, sedangkan keluarnya ulat, batu kecil, darah, dan nanah maka ia dapat membatalkan wudu. Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, tetapi menurut Maliki tidak sampai membatalkan wudu kalau semuanya itu tumbuh di dalam perut, tapi kalau tidak tumbuh di dalamnya seperti orang yang sengaja menelan batu kecil lalu batu tersebut keluar dari tempat biasa atau yang disebut anus, maka ia dapat membatalkan wudu. Adapun yang berkenaan dengan maji dan waji menurut 4 mazhab, ia dapat membatalkan wudu, tetapi menurut Imamiyah tidak sampai membatalkan wudu. Hanya Maliki memberikan pengecualian bagi orang yang selalu keluar maji. Orang yang seperti ini tidak diwajibkan berwudu lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.